Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Wulan Pradita Wijaya. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Dan malam ini saya akan menjelaskan tentang dampak dan upaya penyelesaian masalah ketimpangan sosial. Lanjut. Jadi, pengertian ketimpangan sosial itu merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Lanjut, jadi ketimpangan sosial itu ada penyebabnya. Yang penyebab dari ketimpangan sosial ini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Jadi faktor internal ini adalah kayak di dalam individu gitu. Sedangkan faktor eksternal itu di luar individu. Lanjut, jadi faktor internal itu masalah yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, atau hambatan lainnya. Yang kedua itu faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu masalah yang berasal dari luar individu, masalah yang datang dari luar individu, seperti sistem yang membatasi kesempatan pekerjaan, dan ini juga berarti seseorang mungkin tidak malas, tetapi sistemnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi, contoh dari faktor internal itu seperti kayak ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik, dan itu bisa juga menyebabkan ketimpangan. Karena apa? Ketimpangan itu terjadi karena kalau dari faktor internal ya, karena itu tidak memiliki pendidikan yang baik. Maka dari itu bisa menyebabkan ketimpangan sosial dari faktor internal. Nah, begitupun dengan eksternal ya. Oke, lanjut. Jadi dampak ketimpangan sosial ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu dampak umum ketimpangan sosial, dampak positif, dan dampak negatif. Jadi dampak umum dari ketimpangan sosial itu orang-orang yang berada di kelompok sosial yang kurang beruntung mungkin mengalami kesulitan ekonomi, sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pendidikan, dan perumahan. Yang kedua itu ada dampak ketimpangan sosial, dampak positif ketimpangan sosial. Itu juga bisa dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang ketiga itu ada dampak negatif dari ketimpangan sosial. Jadi dampak negatif dari ketimpangan sosial itu ada inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Jadi inefisiensi ekonomi itu kayak mengacu
pada situasi di mana kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik, yaitu mencapai tujuan kita dengan biaya lebih rendah. Sebaliknya atau begitu sebaliknya dengan pengertian efisien ekonomi ya. Lanjut, di sini ada melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Jadi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas itu karena kayak jika salah satu kondisi sosial itu berubah atau timpang ya, maka kayak akan membuat dampak buruk. Akan membuat dampak buruk bagi solidaritas dan dapat menyebabkan melemahnya stabilitas sosial. Gitu. Lanjut. Dan di sini juga ada upaya cara mengatasi atau upaya penyelesaian masalah ketimpangan sosial. Jadi, upaya ini yang pertama, program bantuan sosial. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, penyediaan pendidikan yang berkualitas. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Yang kelima, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan yang keenam, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi seperti pengertian ketimpangan sosial itu merupakan sebuah kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan akibat adanya perbedaan aspek-aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Jadi, contoh ketimpangan sosial ekonomi itu seperti akses terhadap pendidikan yang kurang merata, kesenjangan dalam akses kesehatan dan pelayanan medis, serta ketimpangan lapangan kerja dan upah yang tidak diupah gitu. Mengerti? Oke, lanjut. Jadi tidak hanya dua faktor tadi tuh yang kayak faktor internal dan faktor eksternal. Jadi penyebab lain ketimpangan sosial itu ada kondisi demografi yang memiliki perbedaan, ya, kondisi pendidikan yang tidak merata, kurangnya lapangan kerja, dan perbedaan status sosial di masyarakat. Baik, terima kasih sudah menonton. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang dampak dan upaya penyelesaian ketimpangan sosial atau upaya cara mengatasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.